Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iwan Filah. Keputusan Bahlil Lahadalia sebagai seorang Menteri SDM yang memberikan kebijakan gas LPG 3 kilo hanya bisa diperoleh para pembeli melalui pangkalan ternyata membuat masyarakat menjadi susah ya. Beberapa hari ini terjadi antrian panjang di mana para masyarakat membawa gas LPG dan mengantri di pangkalan yang sudah ditentukan. Hal ini membuat banyak orang menjadi kesulitan dan dianggap sebagai keputusan yang blunder. Karena biasanya mereka hanya berjalan sekitar beberapa langkah menuju ke warung terdekat. Saat ini mereka harus berjalan jauh, bahkan menggunakan mungkin ojek atau apapun sehingga mengeluarkan uang lebih. Bahkan bukan cuma itu, antrian panjang yang membuat masyarakat semakin menderita. Bahkan ada kabar membuat salah satu ibu-ibu itu meninggal dunia akibat kelelahan. Dan hal ini menjadi tentu saja memancing reaksi publik ya. Salah satunya adalah dari seorang pengamat politik yang juga seorang akademisi, yaitu Rocky Gerung, di mana dia memberikan pendapatnya mengenai apa yang seharusnya dilakukan oleh Presiden Prabowo kepada Bahlil Lahadalia. Nah, bagaimana videonya? Mari kita simak berikut ini. Presiden punya peralatan, namanya menteri. Dia jadi alat untuk mengefektifkan kebijakan presiden. Begitulah sistem presidensial bekerja. Sekarang ada peralatan yang namanya Menteri Bahlil membuat peralatan yang memusingkan presiden. Jadi betul-betul kabinet yang absurd. Jadi kalau di publik terjadi kekacauan dalam soal LPG dan itu akibat dari peraturan menteri sebagai alat presiden, presiden ikut bertanggung jawab. Tetapi bila peraturan itu tidak dikonsultasikan pada presiden, maka menterinya yang mesti digusur, dilengsarkan. Kan nggak mungkin presiden menginginkan adanya kekacauan di dalam kebijakan yang dia inginkan. Jadi sebetulnya dengan logika yang sederhana, Menteri Bahlil mesti mengatakan saya bersalah karena peralatan saya sebagai peralatan tidak mampu untuk mengefektifkan diri menjadi peralatan presiden. Itu sebetulnya etikanya tuh. Nah, kemungkinan semacam ini juga bisa berlangsung atau berlaku di banyak hal di menteri yang lain tuh. Dan kelihatannya banyak menteri yang tidak paham bahwa dalam sistem presidensial menteri itu adalah peralatan presiden. Jadi dia mesti menerangkan pada presiden apa aturan yang akan dia buat dan menerangkan potensi kekisruhan atau kekacauan. Dalam soal LPG ini ada yang meninggal akhirnya kan. Di pertanggungjawaban moralnya artinya Bahlil sebagai menteri tentu harus datang ke publik dan menyatakan bahwa dia salah membuat kebijakan. Kenapa? Karena dia tidak mampu mengantisipasi. Dia menteri yang tidak mampu mengantisipasi dengan kebijakan yang sebenarnya kebijakan yang dungu sebetulnya. Itu mengakibatkan penderitaan rakyat. Orang antri dan dengan alasan bahwa itu hanya butuh antrian sedikit lah demi efisiensi distribusi, tetapi kemudian tidak diterangkan bahwa antrian itu bisa menyebabkan emak-emak itu yang berebut dan panik karena seolah-olah ada kelangkaan dan memang ada kelangkaan. Itu tidak pernah diurai atau dijadikan semacam pelajaran mitigasi kan. Jadi udah 1 minggu problem ini akhirnya Bahlil itu mesti bertanggung jawab, dan pertanggungjawaban tertinggi dari seseorang menteri itu di dalam integritas dirinya ada mengundurkan diri. Itu itu dalilnya. Ya, itulah pendapat yang sangat keras dari Rocky Gerung ya, di mana menurutnya apa yang dilakukan atau kebijakan Bahlil sebagai Menteri SDM ini tidak ditinjau sebagaimana mestinya. Nah, hal ini semakin diperparah dengan anggapan bahwa Bahlil ini belum memberikan rencananya ini kepada Prabowo Subianto, sehingga pada akhirnya ketika kekisruhan terlihat di berbagai media, Presiden Prabowo akhirnya meminta kepada Bahlil agar pengecer tetap diberikan kewenangan untuk bisa menjual gas LPG 3 kilo, sehingga dengan harapan apa yang terjadi sejak beberapa hari ini itu bisa teratasi dan bisa menjadi kembali normal. Nah, hal ini menjadi perhatian bagi Rocky Gerung, di mana Bahlil dianggap sebagai seorang menteri yang tidak becus menjalankan fungsinya sebagai alat daripada presiden, di mana dia memberikan kebijakan yang ternyata merugikan dan tentu saja sangat memalukan bagi presiden terpilih yaitu Prabowo Subianto. Sehingga menurut Rocky Gerung, Bahlil ini adalah alat yang
bisa dikatakan akan mencoreng kebijakan dari pemerintah Prabowo, sehingga ada dua keputusan yang seharusnya diambil. Yang pertama adalah dipecat, dan yang kedua Bahlil ini mengundurkan diri. Nah, bagaimana menurut rekan semua? Apakah setuju dengan pendapat dari Roky Gerung atau mungkin ada yang lainnya? Silakan tuliskan di kolom komentar ya. Sampai di sini dulu ADN Project. Bila memang kami ada salah kata dan salah data, kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.